Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Masih bersama Tika di sini. Oke teman-teman, hari ini aku mau sharing tentang persalinan dan kehamilan aku kemarin. Jadi 6 bulan lalu aku melahirkan anak pertama aku, Kif. Dan di kehamilan dan persalinan pertama aku ini memberikan banyak pengalaman dan ilmu khususnya untuk aku pribadi. Salah satunya adalah di umur 38 minggu aku divonis oleh dokter Obgyn bahwa aku tidak bisa melahirkan secara normal pervaginam seperti keinginan aku. Kenapa? Karena sampai umur 38 minggu kepala anakku Kif itu masih di atas pintu atas panggul. Jadi dia belum masuk ke panggul. Dan menurut dokter Obgyn tersebut, menurut teori bahwa anak pertama di kehamilan pertama sampai usia segitu, sampai usia kehamilan segitu belum masuk panggul, itu artinya panggul ibunya sempit dan tidak bisa melahirkan secara normal pervaginam dan terpaksa harus dilahirkan secara seksio sesaria. Saat itu aku disuruh operasi sesar. Nah, tapi aku masih mengulur waktu karena aku pikir aku masih punya waktu 2 minggu untuk mempertahankan kehamilan aku sebelum gelombang cinta dari anakku tuh datang. Jadi aku yakinin aja bahwa di waktu 2 minggu ini aku bisa mengusahakan kepala anakku masuk ke panggul agar aku bisa melahirkan secara normal. Jadi di 2 minggu ini aku usaha mati-matian. Sebelumnya aku cari second opinion dulu ke dokter lain. Dan dokter satu ini mengatakan bahwa begini, oke, kalau kamu mau bersalin secara normal, kita tunggu sampai hari H, sampai buka lengkap. Tapi kalau misalkan sampai buka lengkap anakmu belum juga turun, ya kita terpaksa operasi sesar, gitu kata dokternya. Jadi oke lah, di waktu 2 minggu ini aku manfaatkan sebaik mungkin, usahakan semaksimal mungkin biar kepala anakku tuh bisa masuk ke panggul. Aku ikut kelas yoga, aku datangkan instruktur senam prenatal gentle yoga ke rumah untuk ngajarin bergerakan-gerakan apa yang bermanfaat untuk menurunkan kepala anakku masuk ke panggul. Singkat cerita, di 40 minggu aku periksa, ternyata kepala anakku belum juga masuk ke panggul. Di 40 minggu itu aku sempat masih ikut kelas yoga aku masih mengusahakan gimana caranya biar kepala anakku tuh turun ke panggul. Sama bidannya diafirmasi, "Dek, ayo bantu ibumu masukin kepalanya ke panggul, posisinya yang optimal," dan lain sebagainya. Diafirmasi sama bidannya. Terus aku ikut kelas yoga. Tapi di akhir kelas yoga itu diperiksa kepala Kif masih di atas pintu atas panggul. Jadi dia masih nempel gini, belum masuk, dia masih bisa digoyang pas diperiksa sama bidannya. Harapan aku tinggal menunggu detik-detik gelombang cinta dari anakku ini datang. Jadi kita nanti apakah saat kenceng-kenceng nanti dia mau turun apa enggak gitu. Bidanya pun juga bilang gitu, walaupun sekarang itu belum masuk panggul, nanti masih ada kemungkinan kalau kenceng-kenceng datang itu kepalanya mau turun ke panggul. Ya kita positif thinking aja sambil berdoa sambil berusaha, begitu kata bidanya. Jadi pokoknya semua hal aku lakuin, semua gerakan-gerakan yang bermanfaat untuk menurunkan kepala aku peragain. Semua yang diajarkan oleh instruktur yoga aku peragain semuanya, main jimbol dan lain sebagainya.
sambil aku mengafirmasi anakku, "Dek, bantuin ibu ya, kepalanya turunin ya ke panggul," gitu-gitu. Dan 40 lebih 1 hari itu aku ngeflag. Aku seneng dong, berarti kalau udah flag itu adalah salah satu tanda persalinan ya kan. Jadi aku seneng karena wah, ini sebentar lagi gelombang cinta datang dan aku akan segera bertemu dengan anakku. Apapun prosesnya, saat itu aku udah pasrah, tapi aku tetap minta sama Allah kalau diizinkan aku bersalin secara normal pervaginam, maka bantu aku. Tapi kalau misalkan yang terbaik adalah operasi sesar atau jalan lain, ya aku ikut maunya Allah gitu. Akhirnya di 40 lebih 1 itu kan flag, terus tapi kenceng-kencengnya belum intens, masih belum kuat. Di situ aku jalan cepat, jalan jongkok dan lain sebagainya, biar kenceng-kencengnya tuh makin intens. Terus malam itu mulai sakitnya, nyerinya mulai bertambah, cuman juga belum intens, masih hilang, masih timbul, hilang, timbul gitu. Makin ke subuh makin kuat. Akhirnya aku subuh memutuskan untuk pergi ke rumah sakit karena jarak rumahku dengan rumah sakit yang aku pengen bersalin di sana tuh cukup jauh. Jadi aku memutuskan subuh untuk pergi ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, aku diperiksa oleh bidan, diperiksa dalam. Ternyata aku baru buka satu dan aku memastikan ke bidannya apakah kepala anakku tuh udah turun atau belum. Dan ternyata kepala Kif mau masuk ke panggul, mau turun masuk ke panggul. Itu aku udah seneng banget, alhamdulillah banget. Berarti kemungkinan besar aku bisa bersalin secara normal pervaginam seperti keinginan aku dari awal gitu. Terus karena masih buka satu, sama bidannya suruh pulang dulu. Padahal waktu itu aku ngerasanya sih udah intens, udah mulai 5, 6, 7 menit sekali gitu loh kontraksinya. Aku bilang ke bidannya, rumah aku jauh dan aku rasa kontraksinya udah mulai intens, aku boleh nggak nunggu di sini aja. Tapi kata bidannya, lebih baik pulang aja karena nanti kamu stres kelamaan nunggu di sini karena anak pertama, ini prosesnya lama, bisa jadi lahirnya besok dan lain sebagainya, banyak pertimbangan dari bidannya. Dan aku dipaksa pulang, jadi oke lah, aku memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah aku masih kompres hangat punggungku karena untuk mengurangi rasa nyeri. Jam 7, jam 6, jam 7-an itu udah mulai makin sakit. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke klinik. Aku nggak balik lagi ke rumah sakit itu karena aku tadinya udah memastikan sebelum pulang kan, memastikan bahwa kepala anakku sudah turun ke panggul. Jadi kalau misalkan aku bersalin di klinik bersama tim bidan, menurut aku it's okay, nggak masalah. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke klinik. Sampai di klinik jam 8 itu diperiksa dalam oleh bidannya, ternyata sudah buka 3. Oke, sudah buka 3. Aku masih bisa jalan, masih bisa mandi. Aku mandi air hangat dulu karena katanya kalau misalkan kontraksi terus mandi dengan air hangat itu kita bisa rileks, bisa mengurangi rasa nyerinya gitu. Cuman yang aku rasain ya nyeri, cuman nggak masih bisa aku kontrol. Jadi aku masih bisa pilih kamar, aku masih bisa mandi, aku masih bisa main jimbol, terus nyiapin apa yang harus disiapin. Kemudian di jam 11-an itu kayaknya nyerinya udah makin kuat, kayaknya udah nggak tahan lah, udah pengen
ngeden aja gitu. Akhirnya aku diajak ke ruang bersalin. Aku masih bisa jalan sendiri ke ruang bersalin. Jam 12 itu aku udah buka lengkap dan udah masuk ke proses meneram. Walaupun kepalanya Kif masih tinggi, setidaknya kepalanya udah masuk panggul. Karena idealnya di proses itu kepala bayi itu udah ada di tengah pintu tengah panggul atau bahkan di bawahnya gitu. Kan kalau lahiran itu kepalanya lewat pintu atas panggul, pintu tengah panggul, pintu bawah panggul sebelum akhirnya kepalanya lahir. Cuman kepalanya Kif itu buka lengkap itu masih tinggi sekali. Jadi butuh proses dan butuh tenaga ekstra untuk ngeluarin kepala Kif. Cuman ya nggak apa-apa. Setelah drama panjang selama 2 jam, akhirnya alhamdulillah kepala Kif lahir. Karena selain kepalanya Kif masih tinggi juga, tenagaku tuh nggak kuat gitu loh untuk ngeden. Terus aku juga nggak pinter ngeden juga. Akhirnya ya gitulah, drama panjang selama 2 jam. Akhirnya aku bisa melahirkan anak laki-laki yang aku tunggu-tunggu di tanggal 22 bulan 2 2020 pukul 2:20 siang. Jadi anakku pinter pilih tanggal, walaupun kelewat HPL-nya ternyata dia pengen lahir di tanggal cantik, tanggal 22 bulan 2 2020 pukul 2:20 di hari Sabtu seperti keinginan Eyang putrinya. Karena pernah bilang, "Dek, nanti lahir di hari Sabtu ya, biar libur kan, weekend kan, libur bisa nunggu lama," gitu. Ya gitu ceritanya. Salah satu pengalaman aku di kehamilan dan persalinan aku kemarin. Setelah divonis dokter tidak bisa bersalin secara normal, tapi dokter hanya manusia. Yang menentukan semuanya adalah Allah. Tergantung kita usahanya seberapa, pasti Allah menilai usaha kita dan kita serahkan semuanya, kita pasrahkan semuanya kepada Allah mana yang terbaik. Dan alhamdulillah aku diberi kesempatan sama Allah untuk bersalin secara normal persalinan seperti apa yang aku inginkan. Dan untuk kalian yang nonton video ini, mungkin kalian saat ini sedang hamil atau sedang mempersiapkan persalinan, tetap semangat, banyak cari tahu, banyak baca, banyak konsultasi, agar ilmu yang kita dapat semakin banyak. Karena insya Allah semakin banyak ilmu yang kita punya, semakin tidak mudah untuk diintervensi oleh dengan hal-hal yang sebenarnya belum perlu atau bahkan tidak perlu, agar persalinan kita berjalan secara baik, berjalan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan sebelumnya. Jadi kira-kira begitu teman-teman sharing aku di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, boleh di-share kepada teman kalian yang kira-kira membutuhkan sharing aku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.